Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Ifa Zada Safarina NIM 530502 10001 dan saya sendiri Muhammad Sukron Jamil 530502 10002. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah hadis dengan tema sejarah hadis Nabi. Di sini kami akan sedikit menjelaskan menggunakan PowerPoint yang dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah hadis dengan dosen pengampu Ibu Nur Hamidah MPD. Hadis pada masa Rasulullah SAW. Cara Rasulullah menyampaikan hadis. Kedudukan Rasulullah SAW yang demikian otomatis menjadikan semua perkataan, perbuatan, dan takrir Rasulullah SAW sebagai referensi para sahabat secara proaktif berguru dan bertanya tentang segala sesuatu yang mereka tidak mengerti, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Mereka menaati bahkan menirunya. Ada beberapa cara Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya pada sahabat, yaitu yang pertama melalui ceramah terbuka yang beliau berikan setiap hari Jumat, hari raya, dan waktu yang tidak ditentukan. Yang kedua, dalam banyak kesempatan Rasulullah SAW juga menyampaikan hadis melalui sahabat tertentu yang kemudian disampaikan lagi kepada sahabat yang lain. Yang ketiga, cara lain yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menyampaikan hadis adalah melalui praktek langsung. Selanjutnya, tahap-tahap persebaran hadis. Periode pertama adalah masa wahyu dan pembentukan hukum dasar-dasarnya. Periode kedua adalah periode membatasi hadis dan menyedikitkan riwayat. Periode ketiga adalah penyebaran riwayat ke kota-kota yang berlangsung pada era sahabat kecil dan tabi'in besar. Periode keempat adalah periode penulisan dan kodifikasi secara resmi yang berlangsung dari masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz 717 hingga 720 Masehi. Periode kelima adalah pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan hadis. Periode keenam adalah pemeliharaan, penambahan, dan penghimpunan. Dan periode ketujuh adalah penghancuran Baghdad, Irak, sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah oleh Hulagu Khan, menggeser kegiatan di bidang hadis ke Mesir dan India. Baik, yang selanjutnya yakni perbedaan para sahabat dalam menguasai hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, para sahabat yang termasuk as-sabiqunal awwalun atau yang pertama kali masuk Islam, yang mula-mula masuk Islam sama saja, seperti Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan Khalifah Ibnu Mas'ud. Yang kedua, Ummahat al-Mu'minin, yaitu istri-istri dari Rasulullah SAW, seperti Sayyidah Siti Aisyah dan Sayyidah Ummu Salam. Hadis-hadis yang diterimanya banyak yang hal baik dengan soal keluarga dan pergaulan suami istri. Yang selanjutnya, para sahabat yang di samping selalu dekat dengan Rasulullah SAW juga menuliskan hadis-hadis yang diterimanya, seperti sahabat Abdullah Amr bin Al-As. Yang keempat, sahabat yang meskipun tidak lama bersama Rasulullah SAW, akan tetapi dia banyak bertanya kepada para sahabat lainnya secara sungguh-sungguh,
seperti sahabat Abu Hurairah. Yang selanjutnya, para sahabat yang secara bersungguh-sungguh yang mengikuti majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak bertanya kepada para sahabat lainnya dari sudut usia terpanjang yang hidup lebih dari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti sahabat Abdullah ibnu Umar, Anas ibnu Malik, dan Abdullah bin Abbas. Nah, jadi itu tadi penjelasan singkat dari kelompok 1. Mungkin dari kami banyak kesalahan dan kekhilafan. Selanjutnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin saya cukupkan sampai di sini. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.